Halo bro, kembali lagi di gaptek.id dan selamat datang kembali di Setup Show Off. Dan sekarang kita masuk di episode ketiga. Siapa yang berhasil lolos dan masuk ke babak final dari episode kedua kemarin? Voting sudah dijalankan dan votingnya sudah gue anggap tutup karena gue udah syuting. Alias gue sebenarnya tutup itu pas gue lagi ngedit sih. Dan gue syutingnya seperti biasa ya, sekali lagi syutingnya dan juga editingnya sih lebih tepatnya. Editingnya itu kejar tayang. Jadi editingnya itu memang persis di hari yang sama sebelum episode yang terbarunya itu tayang gitu. Dan untuk yang masuk ke babak final dari episode kedua adalah berikut. Selamat bagi yang lolos ke babak final, dan untuk babak finalnya nanti itu sistemnya juga masih tetap voting ya. Jadi siapapun yang menang semoga beruntung. Ya memang sistem voting ini itu agak sedikit buzz ya, bisa buzz juga karena ya tergantung kalian bisa mempromosikan setup kalian atau enggak. Tapi paling enggak dari 25 setup yang tayang di Setup Show Off kali ini, itu kan semuanya udah hasil dari kurasi dan semua setupnya juga memang bagus-bagus. Tinggal bagaimana polling atau votingnya aja gitu. Bakalan jadi pro kontra memang soal voting, atau bahkan mungkin kalau dikurasi semuanya sampai final pun kalau dinilai sama gue sendiri juga bisa aja jadi pro kontra gitu. Karena takutnya nanti misalkan ada yang menang tapi pemenangnya ternyata daerahnya masih daerah Jakarta juga, itu ntar dikiranya gue karena malas nyamperin lah atau apa gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, voting aja. Kalau gue akan bersih keras seperti itu selama polling atau votingnya itu memang nggak ada anomali ya. Karena bisa aja kan sebenarnya diakal-akalin lah atau apa gitu. Tapi sejauh ini sih normal-normal aja. Jadi kalau misalkan ya ketahuan, ya bisa aja gue anulir dan jadinya bisa gue ubah menjadi penilaian subjektif dari gue pribadi. Semisal memang pollingnya ada anomali. Ya kalau gitu kita langsung mulai aja untuk episode ketiga kali ini, dan kita langsung mulai ke setup yang pertama. Setup yang pertama ini dari Ginan Aditya Firdaus. Setup dari Ginan ini kalau berdasarkan ceritanya ini adalah PC yang sebenarnya itu PC server bekas dari warnetnya dia. Berhubung PC klien semuanya udah dijual dan juga file-file yang ada di PC ini penting, jadinya nggak dijual deh sama dia. Kalau masalah game sih cuma main game ringan berhubung ini pakai iGPU. Mungkin lebih tepatnya GPU onboard kali ya, karena ini secara spesifikasi sebetulnya termasuk tua dan hitungannya masih GPU onboard. CPU-nya ini dia pakai Intel Core 2 Duo ya. Kalau kita lihat di sini berdasarkan dari setupnya, itu dia pakai Core 2 Duo-nya adalah seri E5400. Dan untuk GPU onboard-nya itu adalah Intel GMA 3000 yang menandakan bahwa ini adalah GPU onboard. Jadi belum iGPU sebetulnya sistemnya. Harddisk 250GB dan juga ada yang 250GB lagi, tapi nggak ke-detect, entah masalah kabel SATA-nya katanya atau mungkin harddisknya juga rusak karena belum dicek-cek lagi lebih lanjut. Setupnya kalau kita lihat cukup mengerikan ya, karena setupnya ini nggak bisa dibilang rapi, cukup berantakan. Bahkan di sini PC-nya itu udah banyak sarang laba-labanya cuy, yang menandakan PC ini bisa dibilang aktif tapi memang nggak selalu terawat aja. Monitornya ini kayak TV kali ya, atau memang ini monitor LCD tapi ada speakernya gitu, cuman kelihatan banget ini adalah monitor yang tua ya, karena speakernya aja masih berasa kayak mini combo tuh bentuknya. Dan seperti biasa PC-PC tua kayak begini tuh jarang ya PC DIY atau rakitan. Jadi ini juga sebetulnya PC pre-built alias dari HP. Oke, itu adalah setup pertama dari Ginan, dan sekarang kita lompat ke setup yang kedua. Setup kedua ini dari Aldrich Sebastian. Setup dari Aldrich ini bisa dibilang cukup rapih ya. Mungkin ini sebetulnya adalah setup yang memang nggak tua-tua banget, tapi diselipkan PC tua atau gimana, kita coba lihat aja dari ceritanya. Nah, PC ini tuh dirakit tahun 2009. Cukup berjasa untuk mendukung side hustle programming kala itu. Penggunaan saat ini terbatas untuk ortu nonton YouTube dan dengerin musik di kamar tidurnya. Nah, jadi kemungkinan besar ini PC yang ada di kamar orang tuanya, abis itu sama dia dipindahin sementara ke setup pribadinya. Karena setupnya sih memang di sini udah bisa dibilang cukup modern, atau mungkin ini justru memang di kamar orang tuanya ya, karena dibilang modern sekalipun sebetulnya enggak juga gitu. Monitornya udah LCD tapi ya ini bukan monitor yang umurnya itu terlihat baru juga gitu. Jadi kemungkinan besar ini setup di kamar orang tuanya mungkin. Ini agak mengingatkan gue sama PC gue waktu zaman gue SMA ketika gue berhasil ngerakit PC sendiri pertama kali ya. Dari spesifikasi pun mirip gitu, karena dia pakai Core 2 Duo E7400. Saat itu gue inget banget gue pakai E7500 pertama kali.
RAM-nya itu juga bahkan gue 2 GB DDR2, tapi di sini 4 GB, dan VGA-nya ini sama kayak waktu gue pertama kali rakit PC ya sendiri gitu, yaitu pakai GeForce 9500 GT. Gue nggak tahu ini yang 512 MB atau yang 1 GB karena ada beberapa varian nih. Dan untuk motherboardnya di sini pakai Nex G31M7A. Gue nggak tahu ini brand apa, tapi saat itu memang brand-brand yang agak-agak nggak jelas juga banyak bertebaran, atau mungkin ini PC udah sempat diservis sehingga dia pakai motherboard yang brandnya itu adalah brand-brand refurbished gitulah. Kalau kalian suka sama setup ini ya kalian tinggal voting aja setup si Aldrich ini. Kita lompat ke setup berikutnya yang ketiga. Ini adalah setup dari Zaki Al-Fatih. Tampaknya kelihatannya tuh modern ya, karena ya LED barnya itu ngebikin kelihatan setupnya tuh jadi kelihatan kayak menarik gitu, clean gitu. Tapi kita bisa ngelihat kalau dari monitornya ini monitornya juga bisa dibilang monitor LCD yang udah cukup tua, apalagi di bagian PC-nya. PC-nya terbaring begitu aja, entah ini PC yang memang dipakai terus-terusan atau memang udah disiapkan habis itu ditaruh di situ. Kalau kita cek berdasarkan cerita dari si Zaki ini, PC ini dikasih sama kakak sepupu pas masih SMP tahun 2012, dipakai buat main game house gitu. Nah, pas masuk SMK 2016 dikasihlah ke saya. Kebetulan saya masuk jurusan rekayasa perangkat lunak, dan PC ini buat belajar install Windows atau sekedar kenalan sama komponen PC. Wow, jadi dipakai buat belajar-belajar, mungkin untuk mengenalkan komponen-komponen tua tuh seperti apa kali ya. Sempat dipakai buat ngerjain tugas juga. Kenapa PC-nya ditidurin? Karena nggak ada stand off buat mounting heatsinknya. Ya, saya tetap user PC ini biarpun saya udah punya laptop mau. Jadi dia pakai laptop, mungkin di situ di setup itu juga gitu ya. Karena tuntutan pekerjaan jadi harus punya laptop. Tapi kalau senggang pengen nostalgia sekaligus manasin mesin CPU-nya. Jadi PC-nya sebetulnya memang udah ready mungkin, cuma ya sehari-hari nggak ditaruh di situ juga gitu. Oke, kalau kita lihat setupnya di sini memang setup PC-nya itu udah agak berumur ya kelihatan gitu, tapi cukup bersih gitu. Kelihatan kalau memang ini PC sebetulnya dirawat gitu sama dia, karena ya mungkin itu juga ya dia senang juga sama PC ini. Spesifikasi dari PC-nya ini menarik karena dia pakai Pentium 4 Wheelmate. RAM-nya 2 GB DDR1, motherboardnya HP Compact, karena ini adalah lagi-lagi ini bukan PC DIY atau PC rakitan. Zaman itu ya, zaman dulu kayaknya PC rakitan atau DIY itu masih ada stigma ribet lah, apalah kayak gitu ya. Kalau sekarang rata-rata orang ya udah beli PC-nya itu PC rakitan atau DIY. Justru malah PC pre-built itu sekarang yang kurang laku. Tapi di zaman itu ya PC pre-built itu masih tetap lebih dominan daripada PC DIY. VGA-nya itu VGA Intel standar VGW graphic adapter, tapi di sini dia pakai Windows 7 32 bit loh, Pentium 4, gila. Harddisknya 149 GB, Seagate SATA mungkin 160 kali ya maksudnya. Power supply-nya 400 watt Simbada, udah ganti power supply karena power supply yang lama udah mati, akhirnya power supply-nya ganti. Karena ini Pentium 4 jadi power supply-nya juga itu udah bisa pakai yang agak-agak modern lah. Monitor Lenovo 9 inch 768p doang tuh kan. PC Pentium 4 begini tuh yang masih bisa survive, bahkan dikasih Windows 7 juga. Ya biarpun ini pasti bakalan ngotot banget, apalagi ini memorinya DDR1 gitu. Tapi masih bisa hidup dan masih bisa dijalankan. Bahkan kalau kita perhatiin di sini, itu dia masih nyetel YouTube di Pentium 4 ini tuh, ngebuka channelnya GovTech.id. Gila sih. Oke, kita ke setup berikutnya. Setup keempat ini dari Ade Fahmi Fazri. Setup dari Ade Fahmi Fazri ini dia setupnya kelihatan ada di pojokan ruangan, setupnya cukup bersih ya, meskipun ini mejanya sebetulnya udah agak kotor dan mungkin perlu dirapih-rapihin lagi mejanya, karena ini kotornya tuh bukan yang banyak sampah atau gimana, kayaknya ya mungkin perlu dicat ulang lah atau apa gitu. Nah kelihatan kalau PC yang dipakai ini PC-nya tuh DIY, tapi kalau secara spesifikasi ini PC tuh justru tua banget malah. Karena PC-nya itu pakai apa? Intel Pentium 3 cuy, 450 MHz. Jadi kalau lu ngelihat PC zaman sekarang itu clock speed-nya sampai 5 GHz, 5,5 GHz, ini masih 450 MHz. Ya, motherboard-nya pakai Asus P2V ya. Terus memorinya 64 MB. VGA card-nya pakai MX 440, tapi ini bukan MX 440 yang kalian lihat di laptop, tapi ini adalah GeForce 4 MX lebih tepatnya. VRAM-nya 64 MB, masih pakai AGP x8, belum PCI Express ya. Ini tanggal rilisnya 2002 untuk VGA card-nya. Monitor Samsung 15,5 inch, harddisk Seagate 160 GB, tapi ini belum SATA juga harddisknya. OS-nya dia pakai Windows ME, keyboard mouse MTEK, dan casing-nya ini pakai Lanmoto Thermaltake. Nah, kalau yang ini Pentium 3, tapi dia bukan pre-build, tapi ini adalah PC DIY.
Jadi akhirnya gue nemu juga nih, ada yang PC-nya setua ini ya, masih bisa hidup, masih bisa beroperasi, ada beberapa software juga yang terinstall di situ. Kalau kita lihat ya, biarpun itu software bawaan kebanyakan ya, kecuali Winamp tuh masih ada ya, masih jalan. Acrobat Reader itu masih bisa dijalanin di sini. Kalau lu seneng nggak sama setup punya si Ade nih, coba komen di bawah ya. Oke, kita masuk ke setup yang terakhir pada episode kali ini, yaitu dari Widyas Nugroho Saputro. Seperti apa setup dari Widyas Nugroho ini? Nah, kalau kita lihat di sini lagi-lagi setupnya tuh terlihat modern ya. Kayaknya ini monitornya juga bahkan udah lebih modern. Terus kalau kita ngelihat PC-nya juga, PC-nya kelihatan keren ya, kayak zaman-zaman sekarang. Padahal ini PC tua, karena PC zaman itu apalagi ya, casing-casingnya itu masih banyak hard disk B-nya, bertumpuk-tumpuk gitu. Makanya dulu casing full tower itu laris manis karena kita butuh hard disk yang banyak. Kalau kita baca ceritanya sedikit, ini tuh katanya bukan PC pertama saya, tapi ini PC pertama yang sepenuhnya dia beli dengan uang hasil kerja sendiri. Mungkin kayak waktu gue zaman sekolah tuh ya, gue udah sempat ada laptop, udah sempat ada PC, tapi ya yang 9500 GT itu adalah yang pertama kali betul-betul. Beli partnya sendiri, rakit sendiri, install sendiri, buat belajar OC ringan juga ya tepat banget buat belajar OC ringan di sini karena dia memilih platformnya AMD saat itu yang ramah di kantong dan udah dapat quad core juga. Spesifikasi PC dia nih pakai AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition. Saat itu sih termasuk mahal, tapi secara value ini yang paling bener saat itu karena bisa mengimbangi kalau nggak salah Core i5 atau Core i7-nya gitu lah ya. Dan ini udah platform DDR3 ya, meskipun ya terhitungnya juga udah cukup tua. Sekali lagi saat itu AMD juga salah satu yang pertama kali menggunakan memori DDR3 ya. Vega card-nya ini pakai Radeon HD 7770 atau 770 ya. Gua ngerasanya si Radeon HD 770 ini nggak terlalu tua, tapi setelah gua rollback lagi ternyata HD 770 ini ternyata juga udah tua banget. Power supply-nya si Sonic 620 bronze, ini agak baru ya sebetulnya, tapi casingnya ini tua sekali. RAM-nya sih nggak terlalu yang gimana-gimana juga, tapi ya DDR3 juga udah termasuk lama juga. Untuk setupnya di sini ya, setupnya udah terlihat jauh lebih modern ketimbang yang tadi, dan PC-nya juga terlihat biarpun udah tua di sini terawat dengan cukup baik. Padahal kalau PC ini tuh dia pakai AMD Phenom yang Phenom 2 X2 yang Black Edition juga, padahal bisa di-unlock menjadi AMD Phenom 2 X4 B55 gitu. Itu setara dengan si 955 ini. Kalau nggak salah tuh waktu itu kayak gitu. Bisa di-unlock dengan beberapa motherboard tertentu. Jadi dari 2 core jadi 4 core gitu. Kurang lebih segitu ya. Kelima setup yang tayang pada episode ketiga kali ini. Nah, sekali lagi gue ingetin kalau kalian mau voting ya, setup favorit kalian di episode ketiga kali ini, kalian bisa voting atau polling, itu linknya gue taruh di kolom deskripsi. Voting setup teman-teman yang udah ditayangin di sini ya, berkontribusi juga sehingga ya ngebantuin teman-teman yang udah dimasukin ke setup show off juga untuk berkesempatan mendapatkan hadiah dari Gaptek.id. Dan sekali lagi hadiah utamanya itu adalah PC bekas gua yang pakai RTX 4060 dan gue bakalan samperin langsung dimanapun asal di Indonesia ya. Nanti kalau misalkan jauh banget gitu di Papua, nanti gue cari teknisnya kayak gimana lah buat nyamperinnya. Oke, silakan voting mana setup favorit kalian dan kira-kira setup seperti apa ya yang bakalan tayang di episode keempat nanti. Biar nggak ketinggalan, makanya subscribe channel Gaptek.id dan sampai jumpa di lain kesempatan.